ini ada pertanyaan dari rumah ya, sambil menunggu bapak-bapak, ibu-ibu yang tanya. Dari Erlatif. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kenapa jika kita membicarakan tentang barokah, rata-rata yaitu pandangan kita tertuju kepada kesuksesan pekerjaan ataupun harta yang melimpah, seperti itu Ustadz? Gimana? Terima kasih. Ya, kita seringnya seperti itu ya, tapi hadis tadi itu kan menjelaskan bahwa yang benar itu harus sukses dua-duanya, sukses di dalam beribadah, demikian juga sukses di dalam menjalankan tugas-tugas dunia kita ya. Sehingga Islam ini betul-betul menjadi tadi solusi ya, cara suksesnya. Kebanyakan kita hanya tadi melihat dari sisi sukses duniawinya, nah itu keliru ya. Yang benar adalah tadi sukses ibadah juga, demikian juga sukses tugas-tugas dunianya tadi itu. Hanya tadi ngukur di tingkat ibadahnya saja juga tidak dibenarkan ya. Tapi juga memperhatikan tadi. Maka hadis tadi kan bagaimana kita imbang ya, inna dina yusrun. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita ini, Rasulullah SAW memberikan angin segar kepada mereka-mereka yang yang mungkin terlalu sepaneng dalam mengerjakan agamanya ya. Beliau mengkodimai dengan inna dina yusrun, agama ini mudah, kerjakan semampu kamu ya. Kemudian walisyadadin illa ghalabah fasadidu ya. Makanya tadi Rasulullah ngasih solusi yang benar itu apa? Sadidu ya. Benarkan ilmunya dulu ya. Ilmu dalam beribadah, ilmu dalam mengatur dunia juga, itu benarkan ilmunya dulu. Waqaribu, kerjakan semampu kamu. Kemudian wasta'in wa abshiru ya. Kerjakan dengan penuh gembira, artinya bergembiralah dengan tadi apa yang kamu kerjakan tadi ya, dengan harapan. Artinya rojak ini diperlukan, kita rojak mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ini juga diperlukan. Kemudian beliau lanjutkan agar kita sukses akhirat kita, sukses dunia kita juga, istainu bil ghudwah, manfaatkan betul 3 waktu barokah ini ya, manfaatkan betul 3 waktu barokah ini agar apa? Agar tadi ya, agar hasilnya barokahnya besar, barokah dalam amal tadi, demikian juga barokah dalam menata dunia kita ini. Kenapa? Karena kita ini jangan sampai ya, Islam itu dipandang jelek karena kita jangan mondokkan anak. Kenapa? Masa depannya nggak jelas. Tapi kalau yang orang-orang pondokannya ini tadi semangat, full semangat, sehingga mencontohkan, masya Allah dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Kan yang menonjol apa? Islamnya, nyantrinya yang menonjol, bukan Islamnya yang disalahkan. Kan seperti itu. Jadi butuh ya, kita tampilkan kembali ya, kesuksesan para tokoh-tokoh Islam itu, karena itu yang contoh yang sebenar, kesuksesan Rasulullah, bagaimana menyeimbangkan tadi itu, bahwasanya sukses dalam ibadah, tugas ibadah, demikian juga sukses dalam menjadi mengemban tugas menjadi khalifah. Khalifah itu bukan kepala negara saja, khalifah itu adalah tadi orang yang mengemban tugas tadi, beri tugas untuk menyelesaikan tadi tugas-tugas duniawi dia, sehingga ketika menjadi ini Islam ini yang kemudian harum namanya, bukan Islam yang disalahkan karena contohnya buruk-buruk, tapi jadilah contoh Muslim yang tadi, agen Muslim yang baik, ini kan seperti itu ya. Yang dimaksud di sini Ustaz, itu ketika kita berbicara tentang barokah, itu kenapa kok pandangan kita itu tentang kesuksesan pekerjaan, orang sukses itu, oh orang sukses itu barokah. Maksudnya begitu, orang hartanya melimpah itu berarti orang itu barokah.
Iya. Apakah kok tidak pernah ada, artinya begitu? Kok tidak pernah ada ketika kita membicarakan bab barokah itu orangnya ya agak sedikit miskin atau gimana itu? Apakah berarti yang dituju? Apakah orang miskin itu hidupnya enggak barokah gitu? Ustaz? Maksudnya seperti itu, Ustaz. Pertanyaan di sini tuh seperti itu. Iya. Apakah orang miskin itu hidupnya tidak barokah? Ya. Ya. Jadi rezeki Allah itu kan bukan hanya pada harta. Ya. Jadi orang dikatakan sukses itu kan ada hasil. Orang dikatakan sukses itu kalau ada hasil. Ya. Cuman kalau dia itu miskin, kemudian kalau miskin, kemudian miskinnya ini seperti miskinnya Rasulullah, itu sukses. Karena miskinnya Rasulullah dan para sahabat itu miskin yang ikhtiari. Miskin itu ada dua macam, miskin ikhtiari dan miskin ijbari. Miskin ikhtiari itu dia aslinya kaya, sukses dunianya, tapi gaya hidupnya biasa-biasa saja, sederhana. Hartanya dialokasikan untuk banyak kepada agama, kepada akhirat dia. Itu sukses itu. Ya. Ada yang miskin ijbari, miskin karena terpaksa, karena malas kerja atau memang nasibnya miskin, takdirnya miskin. Yang penting tadi itu maksimalkan, ya kan, maksimalkan. Kalau sudah maksimal bekerja kok ternyata kok miskin takdirnya, ya sudah. Yang penting kan tadi banyak beramalnya tadi, agamanya luar biasa amalnya, dunianya juga maksimalkan waktu tadi. Ya. Karena di masa Rasulullah juga banyak yang miskin, ada yang kaya juga. Lebih banyak mana yang kaya dan yang miskin? Selalunya lebih banyak yang miskin tuh. Yang sukses ada beberapa orang. Maksud saya itu contohlah yang sukses, maksud contoh yang apalagi sekarang kan seperti itu loh, gitu. Motivasi, maksud motivasi kamu miskin saja kemudian ya kan gitu. Maksud saya itu memberikan motivasi yang tadi, yang contoh orang yang bisa nata waktu. Ya.